Salam gracia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah itulah menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama di sana dikatakan apa? Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Garis bawahi, Bapakulah pengusahanya. Dalam ayat yang ke-6 di sana dikatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia akan dibuang keluar seperti ranting. Ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dalam ayat 1 tadi dikatakan sangat jelas, Yesus adalah pokok anggur, kita adalah carang-carangnya, dan Bapa adalah pengusahanya. Bapa sebagai pengusaha tentu punya visi, punya tujuan yang jelas atas usahanya, yaitu pokok anggur. Tujuannya ialah supaya pokok anggur itu, ranting-rantingnya yang menempel sama dia, berbuah, dan buahnya itu lebat serta tetap. Saya sebutkan dalam satu kata seperti ini. Bapa adalah pengusaha, dan sebagai pengusaha dia merindukan usahanya itu dan semua pribadi-pribadi yang terkoneksi dengan pokok anggur itu berbuah. Dan itu yang saya sebutkan dengan produktif. Dalam ayat 8 tadi dikatakan apa? Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Di sana dikatakan bagaimana murid Tuhan memuliakan Bapa. Ya, apabila carang yang sudah terkoneksi dengan Tuhan itu menempel pada Yesus. Dan tentu saja semakin kita menempel, semakin kita berbuah, Alkitab katakan, maka dibersihkannya. Jadi kalau ada orang tanya, bagaimana saya bisa memuliakan Tuhan secara sederhana dari ayat ini ya? Ya, kita hidup sesuai dengan rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan apa? Dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28 dikatakan, Allah memberkati manusia itu dan berfirman pada mereka, berbuahlah. Dalam bahasa Inggris dikatakan, be fruitful. Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Jadi dari awalnya Tuhan Allah sudah merancang manusia itu berbuah.
Dan kalau manusia itu berbuah sesuai dengan rancangan Tuhan itu yang disebutkan dengan hidup dalam rancangan Tuhan semula. Dan kalau manusia itu hidup dalam rancangan Tuhan semula, sesuai dengan rancangan Tuhan, itulah yang memuliakan Tuhan. Dan orang-orang yang memuliakan Tuhan seperti itu, Alkitab katakan apa? Mereka baru disebut sebagai murid Tuhan. Jadilah menjadi orang yang produktif. Jadilah menjadi murid yang produktif. Kemudian produk-produk apa yang muncul dari dalam hidup kita? Produk yang muncul dari hidup kita, Alkitab jelas menyampaikan yang pertama, produknya adalah perbuatan baik. Ya, apa perbuatan baik itu? Yaitu hal-hal yang sesuai dengan kehendak yang baik. Siapa yang baik itu? Ya Kristus. Karya-karya kita baik. Tindakan-tindakan kita baik. Yang kedua, produk apa yang keluar dari kita sebagai orang yang terkoneksi dengan Tuhan sebagai pokok anggur yang benar? Yang keluar dari kita adalah karakter indah sesuai dengan Galati pasal 5 22-23 itu. Apalagi ya, jiwa yang dimenangkan sebagai akibat dari bahwa kita berbuat baik, kita memuliakan Bapa. Yesus katakan, tunjukkan perbuatan baikmu pada orang lain supaya Bapa dimuliakan oleh perbuatan baikmu itu. Dan oleh perbuatan baik kita itu ditambah dengan karakter Roh Kudus yang muncul dari kita, maka orang akan tertarik datang kepada Tuhan Yesus. Dan mereka akan melihat kemuliaan Tuhan ada di dalam kita. Tentu berikutnya adalah produk yang muncul dari kita selain jiwa yang dibawa sama Tuhan. Yang muncul dari kita adalah pertobatan, buah pertobatan setiap hari. Karena tidak tertutup kemungkinan bagi kita, teman-temanku, setiap hari kita bisa berbuat salah, berbuat dosa, baik dalam pikiran, baik pun dalam hati, dalam tindakan. Ya, setiap hari kita harus bertobat. Setiap hari kita harus hidup dalam kekudusan. Dan bagaimana supaya hidup dalam kekudusan? Ya, firman yang kita baca, kita lakukan, dan itu menguduskan kita. Roh Kudus yang ada di dalam kita membuat kita sadar bahwa tindakan-tindakan kita sudah salah. Dan kita mengaku, Tuhan ampuni saya. Kita mengaku segala kekurangan kita. Dan Alkitab katakan kalau kita mengaku segala dosa kita, Bapa adalah setia. Dia akan mengampuni segala kekurangan dan dosa kita. So, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, jadilah murid Tuhan yang produktif, mengeluarkan buah, dan buah itu lebat dan tetap. Musim bisa berganti-ganti, tapi buah itu tetap muncul dari kita. Karena memang otomatis kita berbuah asal menempel pada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Salam damai sejahtera, salam gracia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.